Kalau saja apa yang dilansir oleh Tribun mengenai pengakuan tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Anies dan Caimin itu benar, bahwa apa yang dia sampaikan dalam perdebatan bersama dengan Gibran dan juga Pak Mahfud itu benar adanya, bahwa ia tidak sungguh-sungguh mengatakan bahwa apa yang gagasan yang mau mengatakan bahwa tidak perlu melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu cukup dengan membangun 40 kota selevel Jakarta, itu benar adanya sliptong, ya, kepleset itu. Ini alarm bahaya besar bagi, ya, lampu kuning sajalah bagi pasangan nomor satu, bukan partai politik. Ya, teman-teman, kita sedikit mau obrolkan ini ya, adanya gap atau perbedaan yang ditunjukkan, yang ditampilkan oleh Caimin ketika melakukan perdebatan Cawapres terkait dengan ide atau gagasan yang dia sampaikan dengan cukup meyakinkan. Ya, saya katakan cukup meyakinkan karena betul-betul disampaikan dalam konteks berpikir yang sangat runtut atau sistematis. Bagaimana ia menyampaikan satu gagasan bahwa tidak perlu melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta, cukup dengan membangun paling tidak sedikitnya 40 kota selevel Jakarta, ya. Walaupun kemudian gagasan ini terdengar sangat baik sekali, tetapi kemudian mendapatkan reaksi publik yang luar biasa, impossible, tidak masuk akal, tanpa nalar yang luar biasa. Nah, terhadap reaksi atau respon-respon kritis publik terkait dengan gagasan itu, maka kemudian ini tidak menguntungkan bagi performa atau nilai skor yang didapat oleh mereka melalui penampilan cawapresnya. Karena itu, cepat-cepat kemudian tim pemenangan nasional mereka melakukan konfirmasi terkait dengan bahwa itu bukanlah sebuah gagasan yang merupakan gagasan orisinal dari mereka, tetapi sliptong atau sebut sajalah improvisasi. Nah, bayangkan bagaimana seorang kandidat bisa sliptong dengan sebuah gagasan yang disampaikan secara hati-hati, disampaikan dengan penuh aksentuasi atau penekanan terkait dengan gagasan tidak perlunya melakukan pemindahan itu, dan kemudian cepat-cepat melakukan ralat terkait dengan apa yang disampaikan itu bukan sebuah konsep yang jadi. Timbul pertanyaan bagi kita, apakah kemudian pasangan nomor satu ini ya betul-betul tidak mengetahui tentang konsep visi dan misi, ya, desain, grand design, visi dan misi mereka bagi Indonesia. Bagaimana bisa terkait dengan membangun 40 kota selevel Jakarta itu merupakan gagasan yang sliptong, ya, bukan gagasan yang memang kemudian oleh tim-tim khusus mereka memang didesain sebagai suatu jualan, ya, kampanye terkait dengan kebijakan apa yang diambil kalau mereka nanti diberikan legitimasi oleh rakyat untuk memimpin bangsa dan negara ini. Nah, ini akan menjadi satu celah besar, retakan-retakan yang serius bagi konstruksi atau membangun kepercayaan publik agar supaya mereka bisa dipilih oleh rakyat. Ya, jauh lebih baik itu diteruskan daripada kemudian diralat, ya, bahwa itu adalah sliptong atau bahkan sebuah gagasan imajinasi yang pada saat itu muncul tiba masa, tiba akal. Ini berbahaya, ya. Berbahaya bagi sebuah konsep pembangunan Indonesia, karena konsep pembangunan Indonesia itu tidak bisa kemudian asal ngomong di depan publik dan mengatakan kita bangun ini tanpa ada apa yang disebut dengan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akademik, atau apa yang disebut dengan uh, sebuah kebijakan itu perlu didahului dengan kajian naskah akademik. Nah, ini menjadi sebuah, ya, skor negatif bagi pasangan nomor satu terkait dengan tingkat kepercayaan publik. Ya, saya berharap bahwa itu bukan sebuah kebenaran bahwa Caimin mengalami sliptong atau ya salah kata terkait dengan itu, tapi jauh lebih baik ya menyampaikan bahwa ya kami punya gagasan, karena itu kami punya tagline adalah perubahan, dan perubahan itu sangat ekstrim, ya, karena melawan kebijakan-kebijakan IKN yang sudah kemudian running dan sudah
menghabiskan biaya sekitar 80-an triliun. Ini kan sebuah gagasan yang berani sekali untuk mencoba untuk mencegat, menggagalkan IKN dan kemudian menggantinya dengan sebuah konsep membangun 40 kota selevel Jakarta. Saya kira itu ide fantastis ya, tetapi apakah realistis ya? Karena gagasan itu tidak hanya cukup fantastis tetapi realistis. Sehingga jangan sampai itu hanya menjadi sebuah retorika politis yang ingin katakanlah semacam sebuah kosmetik politik, gimmick politik yang kemudian berharap melalui ungkapan-ungkapan yang bombastis itu kemudian orang menaruh percaya, menaruh simpati, menaruh harapan, menaruh asa terkait dengan kepemimpinan mereka. Nah, di sini kita membutuhkan penjelasan yang bisa menjadi sebuah pegangan. Apakah benar bahwa Caimin, paslon cawapres nomor 1, ada dalam kondisi sliptong dalam hal konteks gagasan 40 kota selevel Jakarta yang akan menelan biaya untuk level Jakarta itu 80. Ini belum bicara soal waktu, ini 80 triliun loh. Anggaran pendapatan belanja Jakarta itu. Nah, kalikan aja 3.000-an sekian triliun itu, ya, itu luar biasa, fantastis. Dari mana mendapatkan biayanya? Ya, di tengah-tengah kos yang begitu besar dalam rangka membiayai seluruh aspek bernegara. Ya, silakan dijawab agar publik bisa diyakinkan bahwa memang gagasan 40 itu adalah gagasan yang good to great ya. Kalau anggap saja IKN itu good, kemudian 40 kota selevel Jakarta itu great ya, seperti yang ditesiskan oleh Jim Collins ya. Saya kira demikian, kita tunggu respon-respon, mudah-mudahan tidak benar tentang hal tersebut, bukan partai politik.